hukum menangis di dalam sholat. Apa hukum menangis di dalam sholat? Betapa banyak kadang kita jumpai, bahkan kita dapati diri kita sendiri bahkan pernah mengalami hal tersebut, di mana pada masa suatu ketika kita melaksanakan sholat kita menangis. Barangkali teringat sebab dosa-dosa yang pernah kita lakukan atau kita kerjakan. Yang menjadi soalan, apakah menangis di dalam sholat itu membatalkan sholat? Nah, pendapat yang paling kuat qaul as-shah, sebagaimana pendapatnya Imam An-Nawawi dan kebanyakan ulama fikih, bila al-buka, menangis ya sampai mengeluarkan 2 huruf, batal sholatnya. Ya, pendapat yang paling kuat dalam madhab Syafi'i qaul as-shah, sebagaimana pendapatnya Imam An-Nawawi. Apalagi nangis sampai terseduh-seduh. Nah, itu udah jelas berapa huruf keluar. Nah, berdasarkan pendapat yang paling kuat, sholatnya dihukumi batal. Tapi pendapat yang kedua, yaitu muqabil qaul as-shah, sebagaimana pendapat daripada Al-Imam Ar-Rafi'i, menangis di dalam sholat tidaklah membatalkan sholat. Kenapa? Karena menangis itu tidak termasuk kalam. Karena yang dikatakan kalam kan jelas, al-kalamu huwa labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Sementara nangis walaupun dengan senggugukan itu tidak dikatakan kalam menurut bahasa Arab. Makanya menurut versi daripada Imam Ar-Rafi'i, tidak membatalkan sholat sekalipun keluar 2 huruf daripada lisan orang yang menangis ketika sholat tersebut. Nah, sekiranya bila kita terapkan hukum yang pertama, itu cukup sulit untuk kita mengamalkannya. Paham? Cukup sulit untuk mengamalkannya. Apalagi orang yang baru taubat, tidak pernah sholat sama sekali, tahu-tahu dapat hidayah sholat, dia mau tuh begitu, menangis sejadi-jadinya ketika melaksanakan sholat. Begitu selesai sholat kita tegur dia, bang, sholat abang batal. Kenapa? Kenapa? Abang menangis. Menangis di dalam sholat membatalkan sholat. Karena keluar 2 huruf dari tangisan abang, saya lihat. Karena abang senggugukan. Dalam hati yang baru taubat tadi, barulah lagi aku taubat. Sekali ini aku sholat. Udah nggak sah. Udahlah, besok nggak usah sholat lagi. Jadi lihat psikologis orang yang kita hadapi. Jangan semua itu dipukul rata. Apa hukum ini? Haram. Hukum ini haram. Hukum ini batal. Lihat psikologisnya. Makanya perlu kita mendalami fikih ini, khususnya tentang mana-mana kaul yang muktamad, mana yang muqabil. Ya, supaya kita tahu. Contoh kan seperti air mustakmal kemarin, niatul ikhtirab, hukumnya wajib menurut kaul as-shahnya. Nah, itu kalau diterapkan bagi orang awam sulit niatul ikhtirab. Menciduk air supaya air tidak menjadi mustakmal, kan ada pembahasan itu kan tentang masa niatul ikhtirab. Qaul as-shah pendapat paling kuat wajib. Tapi bila kita ikut ini sulit untuk orang awam. Kita pun mungkin yang udah ngaji mungkin lupa tuh apa niat ikhtirab, apalagi yang nggak ngaji sama sekali. Jadi ikut pendapat kedua, niat ikhtirab ketika penciduk air hendak wudhu itu hukumnya tidak wajib. Ya, itu muqabil. Baik, jadi tentang menangis tadi di dalam sholat itu membatalkan sholat, pendapat yang paling kuat. Pendapat kedua, sholatnya tidak dihukumi batal. Ya, sekiranya ditanya orang, lihatlah psikologis orang yang bertanya. Ya, sekiranya yang bertanya di maqamu ta'lim, jelaskan dua-duanya pendapat tersebut. Tapi kalau yang bertanya orang awam yang kita tahu ya keimanan dan ilmunya belum begitu kokoh, maka tidak salah kita mengambil pendapat yang kedua. Jadi walaupun dia muqabil qaul as-shah, yaitu qaul sahih, dia statusnya qaul dhaif, tapi qaul dhaif yang masih boleh diamalkan ya untuk diri sendiri, bukan untuk dijadikan fatwa. Kita ditanya orang, kita jawab. Itu kan kita bukan fatwa. Karena kita bukan seorang mufti.